Pernahkah kamu merasa cemas, tetapi tidak tahu kenapa? Seperti ada sesuatu yang mengganggu, tetapi tidak bisa dijelaskan. Perasaan itu datang begitu saja, menghalangi tidurmu, mengganggu konsentrasi, dan membuatmu takut akan apa yang akan datang. Kamu sudah berdoa, berusaha mempercayai Tuhan, tapi kecemasan itu tetap ada. Seperti bayangan yang mengikuti langkahmu tanpa henti. Jika kamu pernah merasa seperti itu, kamu tidak sendirian. Ada sebuah kisah yang mungkin bisa memberi kita sedikit pemahaman tentang kecemasan yang datang tanpa sebab yang jelas. Sebuah kisah yang datang dari seorang ibu yang merasa cemas, meski dia sendiri tidak tahu alasan mengapa. Beberapa waktu lalu, seorang ibu datang ke ruang konseling. Usianya sekitar 50 tahun, dan bisa terlihat betapa lelahnya dia. Wajahnya pucat, matanya sembab, dan tubuhnya tampak sangat lelah. Seolah-olah dia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Dengan suara yang lemah, dia mulai bercerita. Dokter, saya merasa cemas terus-menerus. Saya takut, tapi saya tidak tahu kenapa. Saya merasa begitu lelah. Tidur saya terganggu, dan tubuh saya terasa berat. Seolah-olah ada sesuatu yang menahan saya. Tetapi saya tidak tahu apa itu. Mendengar keluhannya, saya merasa begitu empati. Kecemasan yang datang tanpa alasan yang jelas memang sangat membingungkan. Perasaan itu datang begitu mendalam, namun sulit untuk dijelaskan. Kita merasa terjepit, tetapi tidak tahu kenapa. Hanya rasa gelisah yang menguasai kita. Ternyata, kecemasan ini bukan hanya masalah pikiran, tetapi juga tubuh kita meresponsnya. Setelah pemeriksaan, saya menemukan bahwa tekanan darah ibu ini sedikit lebih tinggi dari biasanya. Tubuhnya dalam keadaan siaga, meskipun dia sendiri tidak tahu kenapa. Nadi yang cepat, ketegangan di bahu dan leher, semua itu adalah sinyal fisik bahwa tubuhnya sedang tertekan. Kecemasan tidak hanya mengganggu jiwa kita, tetapi juga mempengaruhi tubuh kita. Kelelahan, gangguan tidur, ketegangan otot, semua itu adalah cara tubuh memberi sinyal bahwa kita sedang stres. Ini adalah peringatan tubuh yang harus kita perhatikan. Tetapi meskipun begitu, ada harapan. Dalam Filipi 4 ayat 6-7, Tuhan berkata, "Janganlah hendaknya kamu cemas tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam doa dan permohonanmu kepada Tuhan segala kebutuhanmu dengan ucapan syukur, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Tuhan mengerti perasaan kita, baik secara emosional maupun fisik. Ketika kecemasan datang, Dia tahu betapa besar beban itu, dan Dia mengundang kita untuk datang kepadanya. Bukan hanya untuk menenangkan hati kita, tetapi juga agar tubuh kita bisa merasakan ketenangan sejati. Yesus pun berkata dalam Matius 11 ayat 28-30, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Meski kecemasan datang tanpa sebab yang jelas, ingatlah bahwa Tuhan mengerti perasaan kita. Dia mengundang kita
untuk datang ke Podenia dengan segala kecemasan, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Tuhan adalah sumber ketenangan sejati yang tidak hanya memelihara hati kita, tetapi juga tubuh kita yang lelah. Jika kamu merasa cemas tanpa sebab yang jelas, ingatlah bahwa Tuhan tahu dan Dia siap memberi ketenangan yang melampaui segala pemahaman kita. Marilah datang kepadanya dengan segala kecemasan kita dan rasakan damai-nya yang sejati. Jika video ini menguatkanmu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada mereka yang membutuhkan penghiburan. Tuhan memberkati.